Desa Talibaru adalah desa kecil yang dikelilingi hutan dan ladang, tenang dan jauh dari keramaian. Di ujung desa itu berdiri sebuah rumah panggung tua yang sudah bertahun-tahun kosong. Rumah itu dulunya milik seorang dukun perempuan yang cukup dikenal di kalangan warga Mbah Sri. Setelah Mbah Sri meninggal, rumah itu diwariskan ke kerabat jauhnya yang kemudian menjualnya ke keluarga muda dari kota. Pak Arif, istrinya Budini, dan anak mereka Lila, gadis SMP yang senang menggambar dan mendengarkan musik, adalah penghuni baru rumah tersebut. Mereka baru saja pindah dari kota dan ingin memulai kehidupan yang lebih sederhana di desa. Enak juga ya, sejuk, adem, gak bising kayak di tempat lama, kata Pak Arif sambil membuka jendela lebar-lebar, membiarkan angin sore masuk ke ruang tamu. Budini tersenyum sambil merapikan vas bunga di meja kayu tua yang masih tersisa dari pemilik sebelumnya. Iya, meskipun rumahnya tua, tapi masih kokoh. Kayunya bagus. Lila mengelilingi rumah sambil memotret sudut-sudut menarik dengan ponselnya. Ia tampak antusias. Aku mau gambar rumah ini nanti malam. Keren banget bentuknya, ujarnya sambil menunjuk ke bagian atap yang agak melengkung di sisi belakang rumah. Hari itu mereka sibuk membersihkan ruangan demi ruangan. Beberapa barang peninggalan Mbah Sri masih tertinggal. Lemari kayu tua, meja kecil dengan ukiran kuno, dan sebuah cermin besar berbingkai kayu jati di ruang tamu. Ada juga sebuah gudang kecil di belakang rumah yang dikunci rapat, dan Pak Arif memutuskan untuk membiarkannya dulu. Saat sore menjelang, beberapa warga datang menyambut. Pak RT dan beberapa tetangga membawa gorengan dan pisang rebus sebagai bentuk selamat datang. Selamat datang ya Pak Arif sekeluarga. Rumah ini lama kosong, jadi kami senang ada yang menempatinya lagi, kata Pak RT sambil tersenyum ramah. Pak Arif mengangguk. Terima kasih Pak. Kami senang bisa tinggal di sini. Suasananya damai sekali. Namun di antara warga yang datang, ada seorang ibu tua yang tampak hanya duduk diam. Tatapannya tertuju pada rumah, khususnya ke arah belakang, seperti sedang mengingat sesuatu. Saat Pak Arif menawarinya teh hangat, ia hanya berkata pelan, "Hati-hati dengan yang tertinggal." Pak Arif sempat bingung, tapi sang ibu segera dibujuk pulang oleh anaknya. Warga lain hanya tertawa kecil. Ah, itu Mbah Jum, kadang suka bicara ngawur. Jangan dipikirin Pak. Malam pertama mereka berlalu tenang. Angin malam menggesek dedaunan dan suara jangkrik terdengar bersahutan. Di kamar, Lila sibuk menggambar bentuk rumah mereka dengan pensil warna. Ia sempat melihat ke cermin besar di ruang tamu sebelum naik ke tempat tidur. Tak ada yang aneh, hanya malam desa yang tenang dan sebuah rumah tua yang menunggu untuk kembali hidup. Sudah hampir seminggu keluarga Pak Arif tinggal di rumah warisan itu. Suasana desa semakin terasa akrab bagi mereka. Setiap pagi, suara ayam dan langkah-langkah warga yang berangkat ke ladang jadi pengiring sarapan mereka. Budini mulai berteman dengan tetangga, dan Lila sudah mulai masuk sekolah meski belum banyak bicara dengan teman-teman barunya. Namun sejak 2 malam terakhir, Lila sering terbangun. Bukan karena mimpi buruk, tapi karena mendengar suara seperti orang melangkah pelan di luar jendela kamarnya. Ia sempat mengintip, tapi yang ia lihat hanya kebun belakang rumah yang gelap dan sunyi. Mungkin cuma suara kucing atau binatang malam, pikirnya. Tapi suara itu terdengar cukup berat, seperti langkah kaki manusia. Di pagi hari, Pak Arif mulai memperhatikan bahwa pintu dapur kadang sedikit terbuka, padahal semalam sudah ia kunci. Beberapa barang di dapur juga berpindah tempat. Ia menyangka Budini atau Lila yang lupa menutup atau memindahkan. "Dik, tadi malam kamu keluar ke dapur ya?" tanya Pak Arif saat sarapan. "Enggak, aku tidur terus," jawab Budini sambil mengaduk teh.
Lila hanya mengangkat bahu. "Aku juga enggak, Pak." Pak Arif mengangguk pelan, meski dalam hati masih bertanya-tanya. Hari itu ia memutuskan membersihkan bagian belakang rumah yang belum sempat disentuh. Gudang kecil yang dikunci itu. Kuncinya sudah berkarat, jadi ia menggunakan obeng dan palu untuk membukanya. Dengan sedikit tenaga, pintu tua itu terbuka. Di dalam, ruangan itu gelap dan pengap. Bau apek menyengat begitu pintu terbuka. Ada rak kayu yang penuh debu, karung-karung bekas, dan sebuah peti kayu besar yang tampak sudah lama tertutup. Pak Arif mencoba mengangkat tutup peti itu, tapi berat dan seperti tersangkut. Ia tak memaksanya. Ia hanya membuka jendela kecil di gudang agar udara masuk, lalu mulai menyapu lantai yang kotor. Di antara tumpukan barang, ia menemukan sebuah bingkai foto tua. Foto hitam putih seorang perempuan dengan sorot mata tajam, mengenakan kebaya dan berdiri di depan rumah yang sekarang mereka tempati. "Jangan-jangan ini Mbak Sri," gumamnya. Ia membawa foto itu ke ruang tamu dan meletakkannya di atas meja. Lila yang melihatnya sempat berhenti menggambar. "Serem Pennsylvania. Kok tatapannya kayak ngikutin ya?" katanya setengah bercanda. Pak Arif tertawa kecil. "Namanya juga foto lama, Nduk. Cahaya dan bayangannya memang suka kelihatan aneh." Malam itu hujan turun cukup deras. Angin kencang menggoyangkan pohon-pohon di sekitar rumah. Lila sudah tidur, Budini sibuk membaca di kamar, sementara Pak Arif mengecek dapur dan memastikan semua pintu terkunci. Tapi saat ia melintasi ruang tamu, matanya sempat tertumbuk pada cermin besar yang sejak awal mereka biarkan tetap di tempatnya. Kali ini, ia merasa ada yang berbeda. Pantulan ruang tamu terlihat agak gelap, tapi mungkin karena lampu gantungnya berkedip sedikit karena hujan. Pak Arif memutuskan tidak terlalu memikirkan hal itu. Ia kembali ke kamar dan mematikan lampu. Sementara itu, di luar rumah, hujan mengguyur kebun belakang. Jendela kecil di gudang yang tadi dibuka, kini terbuka sedikit lebih lebar, seolah seseorang mendorongnya dari dalam. Dan dari dalam peti kayu di gudang itu, terdengar bunyi sangat pelan. Sudah lebih dari seminggu keluarga Pak Arif menempati rumah warisan itu. Meski beberapa kali mereka mengalami hal-hal kecil yang terasa ganjil, mereka belum menganggapnya sebagai sesuatu yang serius. Hanya angin, mungkin binatang malam, atau efek rumah tua yang belum sepenuhnya mereka kenal. Namun Lila mulai merasa rumah itu punya suasana yang berbeda saat malam tiba. Malam itu, Lila belum bisa tidur. Ia duduk di meja belajarnya, menggambar seperti biasa. Kali ini ia mencoba menggambar ruang tamu rumah mereka, lengkap dengan cermin besar yang berdiri di dinding. Tangannya menggambar perlahan, memerhatikan detail bentuk bingkai dan pantulan sofa di dalam cermin. Tapi saat ia selesai membuat sketsanya dan memperhatikannya lagi, ia mengernyit. Dalam gambar itu, tanpa sadar, ia menggambar sosok samar di sudut cermin. Bukan bayangan dirinya, tapi seperti siluet perempuan berambut panjang, berdiri jauh di belakang pantulan ruang tamu. Lila mengusap bagian itu, mengira hanya garis tak sengaja. Tapi ia tidak ingat pernah melihat bayangan seperti itu saat menggambar. Ia menoleh keluar kamar. Ruang tamu terlihat gelap, hanya diterangi sedikit cahaya dari lampu kamar yang menyelinap melalui celah pintu. Ia menggigit bibirnya, lalu menutup bukunya dan beranjak tidur. Ia mencoba mengabaikan perasaan aneh di perutnya. Keesokan paginya, Budini membersihkan rak di sudut dapur dan menemukan sepotong kain putih kecil terjepit di antara dua papan. Kain itu lusuh dan terasa lembab, seperti sudah lama tertimbun debu dan lembab rumah. "Pak, ini kain apa ya?" tanyanya sambil menunjukkan kain itu ke Pak Arif. Pak Arif memeriksa cepat. "Entah,
Mungkin sisa lap atau kain bersih-bersih Mbah Sri dulu. Buang aja kalau kotor. Budini mengangguk dan menaruhnya di dekat tempat sampah. Tapi entah kenapa, ia tidak langsung membuangnya. Kain itu seperti membuatnya tidak nyaman, meski ia sendiri tidak tahu kenapa. Sore hari, Lila pulang sekolah lebih awal. Ia duduk di ruang tamu sambil memainkan ponselnya. Saat tak sengaja melihat ke arah cermin besar, ia merasa ada sesuatu yang melintas di belakang pantulan. Cepat sekali, seperti bayangan. Ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Ia bangkit, berjalan pelan mendekati cermin. Ia berdiri di depannya, menatap pantulan dirinya sendiri. Lalu perlahan, matanya melihat lebih jauh ke belakang. Ruang tamu, sofa, dan sesuatu. Seperti kain putih tergantung di ujung pantulan. Tapi saat ia menoleh ke arah sebenarnya, tidak ada apa-apa. Lila mundur satu langkah. Ia tidak berani melihat lebih lama. Malam harinya, Lila demam. Tidak tinggi, tapi cukup untuk membuat tubuhnya lemas dan kepalanya berat. Saat Pak Arif dan Budini masuk ke kamarnya, mereka mendapati Lila tertidur gelisah, menggeliat kecil dan bibirnya bergerak seperti menggumam sesuatu. Kainnya, jangan sentuh, dia belum pergi. Pak Arif menatap istrinya. Dia ngomong apa barusan? Budini menggeleng pelan. Mungkin cuma mimpi, Mas. Besok dibawa ke bidan saja ya. Pak Arif mengangguk, tapi dalam hati ia mulai merasa bahwa semua ini bukan sekadar kebetulan. Apalagi sejak gudang itu dibuka, suasana rumah terasa berbeda. Seperti ada yang diam-diam memperhatikan mereka dari balik sudut-sudut gelap rumah tua itu. Dan di tengah malam yang sunyi, saat semua tertidur, kain putih yang tadi diletakkan Budini di dekat tempat sampah, kini tak ada di sana. Pagi itu langit desa Talibaru mendung, dan Lila masih belum sepenuhnya pulih. Meski demamnya menurun, tubuhnya masih lemas dan matanya tampak sayu. Ia lebih banyak diam, hanya sesekali menggambar di buku sketsanya. Namun yang membuat Budini cemas, gambar-gambarnya kini terasa berbeda. Garis-garisnya tidak sehalus biasanya. Banyak gambar sosok perempuan dengan rambut panjang yang berdiri membelakangi, kadang menatap cermin, kadang berdiri di belakang seseorang. Dan semuanya digambar dalam nuansa kelabu dan gelap. Lila, ini kamu gambar apa, nak? Tanya Budini sambil membolak-balik halaman sketsa putrinya. Lila hanya menjawab pelan, aku cuma gambar yang aku lihat, Bu. Budini menoleh ke arah Pak Arif yang duduk tak jauh. Mereka mulai merasa ada yang tak beres, tapi belum tahu harus memulai dari mana. Hari itu Pak Arif kembali ke gudang. Ia berniat merapikan barang-barang tua dan menyingkirkan peti kayu besar yang masih tertutup. Ia mencoba membukanya lagi, tapi tetap tak bisa. Seolah ada sesuatu yang menahannya dari dalam. Saat ia menarik napas dan bersiap mencoba lebih kuat, ia mendengar suara dari balik peti. Pelan, seperti bisikan jauh yang tidak bisa ia mengerti. Ia langsung berhenti. Seluruh tubuhnya terasa dingin. Ia menatap peti itu dalam diam cukup lama, lalu mundur pelan-pelan dan keluar dari gudang. Ia menutup pintunya, lalu mengganjalnya dengan batang kayu. Mungkin hanya bayangan pikirannya sendiri. Mungkin. Malamnya, saat hujan kembali turun, Lila terbangun karena mendengar suara. Suara langkah kaki, tapi bukan dari luar jendela. Kali ini dari dalam rumah. Langkah itu terdengar pelan, menyusuri lantai kayu rumah yang memanjang dari ruang tengah menuju ruang tamu. Lila duduk di tempat tidurnya, menggenggam selimut. Ia mendengar langkah itu berhenti. Lalu suara lain menyusul, seperti suara kain yang diseret perlahan di lantai. Ia memaksakan diri untuk bangkit dan membuka pintu kamarnya. Ruang tengah kosong, lampu temaram dari dapur menyala samar. Tapi saat ia menoleh ke arah ruang tamu,
Cermin besar itu memantulkan sesuatu. Seseorang, perempuan, rambut panjang, berdiri tepat di belakang Lila. Lila spontan menoleh ke belakang. Tak ada siapapun. Napasnya memburu. Ia kembali ke kamar dan menutup pintunya rapat-rapat. Keesokan paginya, Budini membersihkan lantai rumah seperti biasa. Tapi saat mengepel dekat ruang tamu, ia melihat jejak air yang aneh, seperti bekas ujung kain panjang yang basah, menyeret di lantai dari arah gudang menuju ruang cermin. "Mas, kamu kemarin malam keluar dari kamar ya?" tanyanya saat Pak Arif turun dari kamar. "Enggak, kenapa?" Budini hanya menggeleng. Ia tidak tahu harus mulai cerita dari mana. Dan siang itu Pak Arif menerima kunjungan seorang pria tua dari desa, Pak Leman, tetua yang dulunya kenal dekat dengan Basri. "Pak Arif," katanya pelan, "saya dengar panjenengan buka gudangnya Basri ya?" Pak Arif mengangguk sedikit heran. "Iya Pak, memang kenapa?" Pak Leman memandangnya serius lama. "Kalau sampean menemukan sesuatu yang dibungkus kain putih, tolong jangan disentuh, jangan dibuka. Itu bukan kain biasa." Pak Arif terdiam. Dalam benaknya, ia langsung teringat kain putih yang sempat ditemukan istrinya, yang kini entah menghilang kemana. Malam itu angin berhembus lebih dingin dari biasanya. Hujan memang tak turun, tapi langit gelap pekat dan suara binatang malam seperti menghilang. Suasana rumah Pak Arif terasa lebih sunyi dari biasanya. Lila tidur lebih awal karena kelelahan, tapi tidurnya tidak tenang. Di dalam tidurnya, ia bermimpi berada di halaman belakang rumah. Langit kelabu, tanahnya basah seperti baru diguyur hujan. Tapi yang membuatnya tak bisa bergerak adalah suara tangis. Tangis lirih seorang perempuan. Ia menoleh ke arah suara itu dan melihat seorang wanita duduk di tanah, memeluk perutnya yang membuncit. Wajahnya tertutup rambut panjang yang kusut, bajunya lusuh dan basah. Lila ingin mendekat, tapi langkahnya terasa berat. Perempuan itu menoleh perlahan, wajahnya pucat, matanya merah, penuh kemarahan dan kesedihan. "Aku belum selesai," katanya lirih. Lila terbangun dengan teriakan kecil. Keringat dingin membasahi keningnya. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Ia melihat sekeliling kamar. Sepi, namun kakinya basah. Ia menunduk dan melihat lantai di dekat tempat tidurnya seperti habis terkena air. Ada jejak, bukan kaki, tapi seperti ujung kain yang basah dan membentuk garis menyeret dari pintu ke sisi tempat tidurnya. Lalu menghilang begitu saja. Paginya, Lila terlihat pucat. Ia duduk diam di ruang tamu, memeluk bantal kecil di pangkuannya. Budini yang melihat anaknya seperti itu langsung mendekat. "Neduk, kamu mimpi buruk lagi?" tanyanya lembut. Lila mengangguk pelan. "Tapi kayaknya itu bukan cuma mimpi, Bu. Aku lihat ibu-ibu. Dia hamil. Dia marah. Dia kayak nyari sesuatu." Budini menatap suaminya. Kali ini tak bisa lagi menepis firasat buruk. Sore harinya Pak Arif kembali menemui Pak Leman, ingin tahu lebih dalam tentang Basri dan rumah itu. "Pak Leman, siapa sebenarnya Basri? Dan apakah benar dia pernah menyimpan kain kafan seseorang?" Pak Leman menghela napas panjang. "Basri dulu dukun bayi, sekaligus orang yang suka dimintai pertolongan kalau ada yang kena gangguan. Tapi dulu, dia pernah gagal bantu seorang ibu muda yang hamil besar. Ibu itu katanya kena kutukan dari orang yang iri. Anak dalam kandungannya meninggal. Tak lama, ibunya pun ikut meninggal, tapi dengan cara yang aneh." "Bagaimana maksudnya?" tanya Pak Arif pelan. Tubuhnya utuh, tapi matanya terbuka lebar. Wajahnya seperti penuh marah. Orang-orang takut waktu itu. Basri yang memandikan dan mengkafani jenazahnya. Tapi katanya kain kafan itu nggak boleh dikubur, harus disimpan. "Disimpan untuk apa?" "Untuk menenangkan arwahnya.
Begitu katanya. Tapi siapa yang tahu kebenarannya? Pak Arif menatap tanah. Di dalam hatinya ada rasa bersalah dan ketakutan. Ia tahu kain putih yang sempat ditemukan dan menghilang itu mungkin adalah kain kafan yang dimaksud. Dan kini, sepertinya kain itu sedang mencari pemiliknya. Lila semakin sering melamun. Matanya kosong, tatapannya jauh. Ia tak lagi menggambar sembarangan. Kini, ia menggambar sesuatu yang tampak seperti denah. Sebuah ruangan gelap dengan tumpukan barang dan satu peti kayu besar di tengahnya. Pak Arif yang melihatnya langsung merinding. Itu jelas gudang rumah mereka. Bahkan posisi peti itu tergambar persis. "Lila, kamu pernah masuk ke gudang?" tanyanya pelan. Lila menggeleng lemah. "Enggak, tapi aku sering lihat tempat itu di kepalaku tiap malam." Malam itu, hujan turun rintik. Angin menyusup lewat celah-celah jendela tua. Rumah itu seakan makin terasa dingin dan asing. Sekitar pukul 11 malam, saat semua mulai tidur, terdengar suara aneh dari arah dinding belakang kamar Lila. Tok, tok, tok. Seperti suara ketukan pelan, Lila membuka matanya perlahan. Ia tidak langsung bangun. Ia mendengarkan. Ketukan itu berirama, lalu berhenti, sunyi, lalu suara baru terdengar. Kali ini dari arah bawah tempat tidur, seperti bisikan, sangat dekat. "Tolong, bukakan." Lila menjerit. Pak Arif dan Budini bergegas masuk. Mereka menemukan Lila duduk di pojokan, tubuhnya gemetar, matanya memandang ke kolong tempat tidur. Tak ada apa-apa di sana. Keesokan paginya, Pak Arif memutuskan menyingkirkan cermin besar di ruang tamu. Ia dan istrinya merasa cermin itu menjadi pusat dari semua kejadian aneh. Namun saat mereka mengangkat cermin itu dari tempatnya, di baliknya ada bercak seperti bekas tangan, panjang, kurus, dan seperti bekas tarikan dari dalam kaca. Padahal bagian belakang cermin seharusnya polos. "Mas, ini kok bisa ada?" bisik Budini. Pak Arif tak menjawab, tapi malam itu juga ia menuruni tangga menuju gudang. Ia harus memastikan sesuatu. Ia berdiri di depan peti besar di tengah ruangan. Kunci gemboknya berkarat, tapi masih utuh. Ia membawa linggis. Dengan satu tarikan, gembok itu terlepas. Ia membuka perlahan dan terhenti. Di dalam peti itu terlipat rapi, ada selembar kain kafan putih. Masih bersih meski sudah bertahun-tahun. Tapi di ujungnya ada noda kecoklatan seperti darah yang sudah mengering. Dan di atas kain itu ada helaian rambut panjang. Pak Arif buru-buru menutup peti. Tapi saat ia membalikkan badan untuk keluar dari gudang, ia mendapati pintu gudang tertutup sendiri dan tak bisa dibuka. Dari sudut ruangan terdengar suara berbisik. Dia sudah bangun. Pak Arif menoleh ke segala arah. Tak ada siapa-siapa. Tapi napasnya berat dan udara di dalam gudang tiba-tiba menjadi sangat dingin. Seakan ada sesuatu yang ikut bernapas bersamanya di ruangan yang sama, namun tak terlihat. Sejak malam kejadian di gudang, Pak Arif tidak banyak bicara. Ia menyimpan sendiri apa yang dilihatnya. Kain kafan itu, helaian rambut, dan bisikan yang entah datang dari mana. Ia belum tahu bagaimana harus menceritakannya pada Dini. Ia hanya berkata singkat, "Gudang jangan dibuka dulu. Ada yang harus kita cari tahu." Lila tampak lemas keesokan harinya. Pagi itu ia tidak mau sarapan, hanya duduk diam di kursi ruang makan, memandangi jendela dengan tatapan kosong. Kedua tangannya menggenggam buku sketsanya erat-erat. "Bu, dia nangis lagi semalam," ucapnya tanpa menoleh. Bu Dini yang sedang menyiapkan teh di dapur menghentikan gerakannya. "Siapa, Nduk?" Perempuan itu. Dia berdiri di pojokan kamar, rambutnya basah, perutnya besar. Pak Arif yang mendengarnya dari ruang tengah hanya bisa memejamkan mata. Ia tahu waktu mereka tidak banyak.
sesuatu sedang berusaha keluar. Dan anaknya, tanpa mereka sadari, telah menjadi penghubungnya. Menjelang sore, keadaan berubah. Saat Lila tidur di kamarnya, tubuhnya mulai gelisah. Ia merintih pelan, lalu membalikkan tubuh ke kanan dan kiri, sebelum akhirnya terduduk tegak dengan kepala tertunduk. Budini masuk dengan membawa selimut, hendak menyelimuti putrinya. Namun ketika mendekat, Lila perlahan mendongak dan menatap ibunya. Namun sorot matanya bukan milik Lila. Tatapannya kosong, wajahnya pucat, dan bibirnya bergerak dengan suara yang terdengar seperti bisikan, namun dengan nada yang tidak dikenalnya. Dia belum dimandikan. Budini terdiam di tempat. Tenggorokannya tercekat dan bulu kuduknya berdiri. Lila melanjutkan, masih dengan suara yang bukan suaranya. Anakku tidak tahu apa-apa. Aku hanya ingin dia mendengarkan. Pak Arif yang datang menyusul langsung berlutut di samping tempat tidur. Ia mencoba menggenggam tangan Lila, tapi tangan itu terasa dingin dan kaku. "Kamu siapa?" tanya Pak Arif pelan. Lila menjawab tanpa berkedip. "Namaku Ranti. Aku ditutup dalam gelap. Aku tidak sempat mengucap apapun. Aku ingin selesai." Setelah itu, Lila rebah kembali seperti orang yang tertidur. Napasnya teratur. Wajahnya kembali tenang. Pak Arif dan Dini duduk dalam diam. Nama Ranti terasa asing, namun kata-kata yang diucapkan melalui Lila terlalu jelas untuk diabaikan. Malam itu, Pak Arif mengambil buku-buku catatan peninggalan Basri yang masih tersimpan di lemari belakang. Buku itu tua, berdebu, dan sebagian halaman mulai rapuh. Ia membacanya pelan-pelan, sampai akhirnya menemukan sebuah catatan kecil tertulis tangan. Ranti, hamil 8 bulan, meninggal tanpa suara, tak bisa dikubur seperti biasa. Kainnya kusimpan, karena arwahnya menolak pergi. Marah, luka dalam, sakit hati, tak sempat pamit, tidak selesai. Pak Arif menutup buku itu. Semua mulai masuk akal. Ranti adalah perempuan yang selama ini muncul dalam mimpi Lila. Dan kain kafan yang ada di dalam peti kayu itu adalah miliknya. Kini, ia tahu ini bukan soal rumah yang angker. Ini soal janji yang tidak ditepati dan arwah yang belum dimandikan dengan tenang, yang belum dikembalikan kepada tanah. Rumah itu semakin terasa dingin. Bukan hanya suhu udara, tapi juga suasananya. Lila terlihat lebih tenang sejak kejadian terakhir, namun bukan karena keadaannya membaik, lebih seperti seseorang yang menyerah untuk melawan. Ia bicara lebih sedikit dan lebih sering duduk menghadap tembok dengan tatapan kosong. Budini, yang awalnya berusaha menenangkan diri, mulai merasakan keanehan. Tiap pagi, dapur belakang rumah tercium bau aneh, seperti anjir bercampur wangi bunga yang menyengat. Bukan bau biasa, tapi semacam aroma yang menempel di hidung. Tak peduli seberapa sering ia membuka jendela atau menyalakan dupa. Suatu malam, Budini terbangun. Ia merasa ada yang membelai rambutnya pelan. Saat membuka mata, ia melihat rambut-rambut panjang menggantung dari langit-langit. Ia sontak duduk, tapi tidak ada siapapun di sana. Hanya suara embusan angin dari jendela yang entah sejak kapan terbuka lebar. Pagi harinya, Pak Arif pergi ke balai desa untuk mencari informasi tentang Ranti. Ia menemui Pak Rasmin, seorang tua yang dulu pernah menjadi pengurus pemakaman dan kenal baik dengan Basri. Pak Arif menunggu pria itu mengingat. Ranti yang meninggalnya mendadak ya, gumam Pak Rasmin. Iya, saya ingat. Dia itu dulunya anak sematawayang dari Bu Sarmi. Cantik, hamil besar, tapi katanya hasil hubungan yang enggak direstui. Meninggalnya waktu malam hari mendadak. Waktu itu yang urus Basri. Benar, Basri tidak menguburkan kain kafannya? Pak Rasmin mengangguk lambat. Iya, saya tidak tahu alasannya, tapi waktu itu memang aneh.
Jenazah Ranti sempat ditolak dikubur di pemakaman umum. Katanya keluarganya mau urus sendiri. Pak Arif semakin yakin. Semua yang diceritakan Lila, semua bisikan itu, semuanya benar. Arwah Ranti belum selesai. Ia masih terikat oleh kain kafan itu dan oleh janji yang belum ditepati. Sementara itu, di rumah, Budini kembali mencium bau itu. Tapi kali ini lebih kuat. Ia mengikuti sumbernya dan menemukan sesuatu di dapur belakang. Sebuah ember tua yang sudah lama tak terpakai tiba-tiba berisi air kotor yang entah dari mana datangnya. Di atas permukaan air itu melayang sehelai rambut panjang. Tepat saat ia menunduk untuk melihat lebih dekat, pintu dapur tertutup dengan perlahan di belakangnya. Meskipun tak ada angin, dan ia yakin ia tadi tidak menyentuhnya. Tak lama, ia melihat bayangan perempuan di kaca lemari dapur. Diam, berdiri menghadapnya. Budini berbalik, tidak ada siapa-siapa. Tapi bayangan itu tetap ada di kaca. Perempuan itu perlahan mengangkat tangannya ke arah perutnya. Lalu dari bibirnya yang membiru, muncul satu kalimat. "Aku harus pulang." Budini mundur, tubuhnya gemetar, dan berlari keluar dari dapur. Ia tak berani menoleh ke belakang. Malam itu keluarga mereka tak bisa tidur. Lila kembali merintih dalam tidur, menyebut nama Ranti berulang kali. Sedangkan Budini kini yakin, arwah itu tidak akan pergi sebelum kain kafannya dipulangkan. Setelah gangguan di rumah semakin sulit diabaikan, Pak Arif merasa tak bisa hanya diam. Ia ingat seseorang yang pernah disebut warga, Ustadz Rahman, seorang ustadz yang tinggal di pinggir desa. Beliau dikenal lembut tutur katanya, tapi juga sering membantu warga dalam perkara-perkara ganjil yang tak bisa dijelaskan secara logika biasa. Pak Arif datang menjelang sore, menjinjing keresahan yang sudah lama dipendam. Di beranda rumah panggung kecil Nan Asri itu, Ustadz Rahman menyimak cerita Pak Arif dengan tenang. Sesekali ia mengangguk, sesekali memejamkan mata seolah sedang menyusun kembali kisah yang mulai kabur dimakan waktu. "Ranti, saya ingat," gumamnya. "Waktu itu saya belum lama tinggal di desa ini, tapi namanya cukup sering disebut. Anak tunggal, meninggalnya mendadak dan..." "Ya, tidak biasa." Pak Arif menunduk. "Saya rasa arwahnya belum selesai, Ustadz. Di rumah, istri saya mulai diganggu. Anak saya mulai bicara dengan suara lain, dan semua ini bermula sejak kami pindah ke rumah itu." Ustadz Rahman terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata, "Boleh saya lihat langsung tempatnya?" Mereka tiba di rumah menjelang maghrib. Lila sedang duduk di kursi ruang tengah. Ia menatap kosong ke arah jendela, seperti tak menyadari siapapun yang masuk. Namun saat Ustadz Rahman melangkah, tatapan Lila berpindah ke arah Ustadz itu, dan untuk sesaat, matanya seolah berubah menjadi pandangan orang lain. Ustadz Rahman tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya mengangguk kecil kepada Lila, lalu berbalik pada Pak Arif. "Tolong tunjukkan saya gudangnya." Gudang itu berada di bagian belakang rumah, tempat yang jarang dibuka. Begitu pintunya dibuka, hawa lembab dan dingin langsung terasa menusuk. Ustadz Rahman melangkah masuk dengan perlahan. Di tengah gudang itu, peti kayu yang berisi kain kafan masih berada di tempatnya. Diam, namun seolah menyimpan sesuatu yang tidak kasat mata. Ustadz Rahman duduk bersila di depannya. Ia mulai melantunkan doa dengan pelan, tenang namun terasa kuat. Beberapa menit kemudian, ia membuka mata. Kain ini tidak hanya menyimpan jasad, ia menyimpan janji yang tak ditepati, luka yang tak disembuhkan, dan rasa yang belum tuntas. Pak Arif menahan napas. "Apa maksudnya, Ustadz?" "Arwah ini, Ranti, ia ingin kembali, tapi bukan sekadar pulang. Ia ingin didengar, dan mungkin ada sesuatu yang dulu tidak sempat ia sampaikan kepada siapapun." Ustadz Rahman berdiri. "Kita harus menguburkan kain ini dengan layak. Dan sebelum itu,
rumah ini perlu dibersihkan. Malam ini, izinkan saya tinggal di sini." Malam turun dengan perlahan. Suasana rumah begitu sunyi, tapi terasa berat. Setelah Isya, Ustadz Rahman mengajak keluarga Pak Arif membaca doa bersama. Lila duduk di samping ibunya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia ikut melafalkan ayat-ayat meski dengan suara pelan. Namun menjelang tengah malam, Lila kembali berubah. Ia berdiri dari tempat tidurnya, berjalan keluar kamar dalam diam. Budini yang terbangun mengikuti pelan-pelan, tapi langkahnya terhenti saat melihat Lila berdiri di depan pintu gudang. Membuka pintu itu dengan pelan, lalu melangkah masuk tanpa ragu. Ustadz Rahman yang sudah berjaga sejak tadi langsung menyusul. Ia menemukan Lila berdiri di depan peti, menatapnya dalam diam. "Ranti," ucap Ustadz Rahman pelan, "kami di sini untukmu. Kami ingin kamu pulang dengan tenang." Lila mulai menangis, tapi suaranya bukan suara Lila. Ia berbisik dengan suara wanita dewasa, berat dan syarat emosi. "Tak ada yang datang waktu aku butuh. Tak ada yang mendengar. Tak satu pun." Ustadz Rahman mendekat dan meletakkan tangannya di kepala Lila, membaca doa lembut. "Sekarang kami mendengar. Kami akan bantu kau kembali." Tangisan itu perlahan mereda. Lila ambruk dalam pelukan ibunya, lemas, namun kali ini tertidur seperti anak-anak biasa. Pagi harinya Pak Arif dan Ustadz Rahman bersiap membawa kain kafan itu untuk dikubur secara layak. Namun langkah mereka tak mulus. Beberapa warga menentang. "Itu kain pembawa sial," kata salah seorang. "Kau tak tahu apa yang akan kau bangunkan kalau mengusik itu." Namun Pak Arif tak goyah. Kalau dibiarkan, yang bangkit bukan kutukan, tapi dendam, dan itu lebih buruk. Pagi itu mendung menggantung di atas desa. Ustadz Rahman memimpin langkah, diikuti Pak Arif yang memanggul peti kecil berisi kain kafan tua itu. Di belakang mereka, beberapa warga ikut mengantar meski dengan wajah ragu-ragu. Ada yang terpaksa datang karena penasaran. Ada pula yang datang karena merasa bersalah. Mereka berhenti di sisi tanah kosong di bagian belakang pemakaman lama desa. Tanah yang jarang dipakai karena dianggap tidak baik. Namun Ustadz Rahman memilih tempat itu dengan pertimbangan yang ia simpan sendiri. Doa mulai dilantunkan, perlahan tapi penuh khidmat. Angin berembus pelan, membawa bau tanah dan sisa-sisa musim hujan. Saat peti dibuka, kain kafan yang terlipat di dalamnya tampak lebih kusam dari malam sebelumnya. Namun yang membuat semua terdiam adalah sesuatu yang terjatuh dari sela-sela kain itu. Sebuah liontin kecil. Pak Arif memungutnya. "Ini bukan milik saya." Ustadz Rahman mengambil liontin itu. Di dalamnya ada potongan foto kecil, seorang lelaki muda dengan senyum tipis, dan di belakangnya, rumah yang sekarang ditinggali keluarga Pak Arif. Pak Arif memicingkan mata. "Rumah saya?" Ustadz Rahman tampak termenung. Ini bukan sekadar rumah tua. Rumah itu dulunya milik keluarga yang mengusir Ranti. Setelah pemakaman selesai, Ustadz Rahman mengajak Pak Arif menemui seorang wanita tua yang tinggal di ujung desa. Bu Mina, satu dari sedikit orang yang masih mengingat cerita lama. Saat melihat liontin itu, Bu Minah menggigil. Itu milik Darto. Anak lelaki Mbah Sri, Ranti mencintainya. Tapi keluarga Darto tak setuju. Mereka bilang Ranti membawa sial. Sejak kehamilan Ranti diketahui, Darto dikirim pergi, dan Ranti ditinggal sendiri. Bu Minah menunduk. Suaranya mulai bergetar. Ranti datang ke rumah itu malam-malam, ingin bicara, tapi yang keluar malah amarah. Ia diusir, dihina, dikatakan memalukan desa. Malam itu juga, dia hilang. Keesokan harinya, orang menemukannya di belakang sungai. Sudah tak bernyawa, dengan bayi yang belum sempat lahir. Pak Arif menahan napas. Kata-kata Ustadz Rahman di malam sebelumnya kembali terngiang.
Ia menyimpan janji yang tak ditepati, luka yang tak disembuhkan. Buminah melanjutkan dengan suara hampir tak terdengar. Kain kafan itu dibungkus sendiri oleh Mbah Sri. Ia menyimpannya diam-diam karena tak ada yang mau mengurus pemakaman Ranti. Ia merasa berdosa sampai akhir hayatnya. Ustadz Rahman menutup liontin perlahan. Ranti tak pernah benar-benar ingin menakut-nakuti siapapun. Ia hanya ingin dikenang, ingin didoakan, dan ingin tahu bahwa kisahnya tak akan dilupakan begitu saja. Malam itu, suasana di rumah Pak Arif terasa lebih tenang. Tak ada lagi suara tangis, tak ada cermin yang buram. Lila tidur lebih nyenyak dari biasanya. Pak Arif menatap langit-langit kamar, lalu menatap istrinya yang tertidur di sampingnya. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu terakhir, hatinya tak terasa digelayuti rasa cemas. Namun di luar rumah, angin malam masih berembus pelan. Dan di halaman belakang, di bawah pohon jambu yang rimbun, liontin itu kini tergantung di dahan paling rendah. Bukan karena terjatuh, tapi seolah sengaja diletakkan di sana. Seperti seseorang yang pamit tanpa kata-kata. 3 bulan telah berlalu sejak malam pemakaman itu. Rumah Pak Arif kini terasa jauh berbeda. Tidak ada lagi bau anyir di kamar belakang. Tidak ada lagi suara langkah yang datang entah dari mana. Cermin-cermin yang dulu sering mengabur kini jernih kembali. Bahkan Lila tumbuh jauh lebih ceria dan sehat. Ia kembali sekolah, kembali bermain, dan tidurnya tak pernah lagi diganggu. Pak Arif dan Bu Dini beberapa kali duduk di beranda sore-sore, menatap langit yang sama sekali tak terasa berat seperti dulu. Mereka tahu ada sesuatu yang telah pergi, atau setidaknya memilih untuk beristirahat. Suatu sore, Ustadz Rahman kembali datang. Kali ini bukan untuk membaca doa atau membersihkan rumah, tapi sekadar duduk bersama, ditemani secangkir teh dan pisang goreng hangat. "Terima kasih Ustadz," ucap Pak Arif. "Kalau bukan karena panjenengan, mungkin keluarga saya tidak bisa hidup tenang lagi." Ustadz Rahman tersenyum kecil. "Saya hanya membantu sedikit. Yang paling besar itu dari niat keluarga kalian sendiri. Mau mengakui, mendengar, dan mendoakan. Itu yang membuat perbedaan." Lila datang membawa kucing kecil di pelukannya. Ia duduk di samping ibunya, lalu tiba-tiba berkata, "Tante Ranti sudah nggak mimpiin Lila lagi, Bu." Pak Arif dan istrinya saling pandang. "Tante Ranti?" tanya Bu Dini lembut. Lila mengangguk. Dia dulu suka datang di mimpi, rambutnya panjang. Tapi sekarang dia bilang mau pergi ke tempat yang ada bunga putihnya banyak banget. Dia senyum kok. Ustadz Rahman hanya diam, namun senyum di wajahnya sedikit mengembang. Ia tahu, kadang anak-anak melihat sesuatu yang tak terlihat oleh orang dewasa. Beberapa minggu kemudian, Pak Arif membersihkan halaman belakang. Saat menyapu daun-daun kering di bawah pohon jambu, pandangannya terhenti. Liontin itu sudah tidak ada lagi, tak tergantung di dahan, tak jatuh di tanah. Pak Arif berdiri diam sejenak, matanya menyapu sekitar, tapi tak ada tanda apapun. Hanya angin sore yang bergerak pelan dan suara burung-burung kecil yang kembali bersarang di atap rumah. Ia tidak mencari lebih jauh. Tidak perlu. Ia tahu beberapa hal tidak harus ditemukan kembali. Beberapa hal cukup dilepaskan, dan rumah itu akhirnya benar-benar menjadi rumah. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya.